Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Renoval. Kembali lagi dengan saya. Kali ini adalah pertemuan kelima untuk kelas komputasi geofisika A. Pada pertemuan kali ini kita akan memvisualisasikan eh, dalam bentuk 1D menggunakan data biolistrik sintetik. Sebelumnya kita akan mengimpor dulu library yang dibutuhkan, yakni Matplotlib dan juga NumPy. Di akan import import Matplotlib pyplot s plt dan NumPy import NumPy s np. Nah, setelah kita masukkan ke library-nya, kita butuh data sintetiknya. Nah, di sini untuk 1D itu datanya ada dua, yaitu depth atau kedalaman dan juga resistivitas. Nah, jadi kita masukkan depth-nya terlebih dahulu. Untuk depth-nya itu eh, kita coba buat berapa ya? 0, kemudian 0,5, kemudian berapa ya? Langsung 2,5, 2,5, 4,5, kemudian 10,5, 14,5, salah, 17,5. Oke, selesai. Selanjutnya adalah resistivity atau resistivitas. Variabelnya ada 100, kita buat 100, 500, dan 1200. 1, 2, 3, oh ya, 1321. Oh, maaf. Terus ada 250, 300 dan 0 lagi. Oke, kita sudah punya eh, data sintetiknya. Kemudian kita adalah membuat fungsi langkahnya. Nah, yang pertama-tama itu adalah kita pakai bootstrap PL, langkah, fungsi langkah, bootstrap. Terus kemudian PLT dot juga fix size, fix size. Fix size-nya kita pakai berapa? Enaknya 5, pakai 5,6. Oke. Setelah itu kita eh ka- step press sorry. Lanjut menambahkan detail. Ya, ini PLT step itu resistivity atau resistivitas 5 dan dotnya, kemudian S, kemudian labelnya
kan width itu width enggak line sama dengan 2 seperti ini. Oke. Eh, jadi untuk stepnya ini sebenarnya digunakan untuk agar garis yang nanti muncul pada grafik itu tidak langsung miring, tapi seperti tangga. Jadi lurus menuju titik, kemudian langsung turun menuju titik, lalu lurus lagi menuju titik. Jadi tidak seperti grafik yang dari titik ke dari dot ke dot yang lain itu langsung miring, tapi seperti tangga. Nah, next kita masukkan legenda, legenda dari eh, grafiknya. Jadi kita pakai, aduh, yang pertama kita pakai labelnya. Labelnya kita kasih nama, namanya tadi apa? Resistivitas OHM. Oke. Resistivitas dalam OHM. Seperti ini. Ya, OHM. Oke, kemudian untuk y labelnya ya, LT Y label. Y labelnya itu adalah kedalaman. Kedalaman dalam meter. Kemudian lanjut kita ke eh, karena secara default kedalamannya itu nanti akan menjadi Y. Ya, di sini kan PLT Y label adalah kedalaman. Tapi kita mau kedalamannya itu menjadi eh, nanti dari bawah ke atas kan. Nolnya di bawah, nanti 100-nya atau nilai tertingginya di atas. Jadi kita akan balik untuk Y labelnya agar eh, nolnya dari atas. Ya, ini dengan cara invert PLT GCA, invert Y axis ya, invert Y axis kalau nggak salah seperti ini. Oke, next. Setelah itu kita untuk skala skala dari resistivitasnya itu kan cukup apa namanya, cukup banyak. Jadi kita buat skalanya itu menjadi skala logaritmik dengan cara PLT scale pakai log. Benar ya, pakai log ya, pakai log. Nah, kemudian setelah itu kita buat title dari grafiknya untuk judulnya tuh. Nah, ini adalah profil 1D. Jadi PLT title itu profil ya, profil 1D. Profil 1D resistivitas. Resistivitas apa tadi? Terhadap kedalaman ya, terhadap kedalaman dalam meter. Oh, seperti di ini aja. Nah, apa yang kurang? Ya kita grid untuk membantu pembacaan kita pakai grid. Nah, grid. Oh ya, gridnya kita kasih ini. Untuk gridnya nanti kita kasih style. Jadi, oh, bentar. Gridnya kita kasih style di mana kita ingin garisnya itu putus-putus. Line style ya. Line stylenya garis putus-putus. Oke. Garis putus-putus. Itu berarti seperti ini. Nah, setelah itu kita ingin biar tidak mengganggu pembacaan ketika kita sedang melihat grafik itu kita ingin
gridnya tadi tidak sekat warna apa namanya sepekat data. Jadi kita ingin biar gridnya itu tidak secerah yang datanya, itu dengan alpha 0,7. Jadi dia tidak akan secerah. Oh, kok pakai ini ya? 0,7. Aduh, 0,7. Hmm, seperti ini. Dan kemudian eh untuk legendnya, untuk legendnya kita akan taruh di legendnya kita akan taruh di bawah. PLT legend log sama dengan lower lower right. Kurang lebih harus seperti ini. Tinggal kita plt dot show. Oke, ada yang salah. Positional argument follow keyword argument. Eh, ada yang salah sepertinya. Apakah petiknya? Hmm, yang salah gimana ya? Oh ini. Bukan. Apa? Name tab is not defined. Oke, 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 oke. Oh, ini di sini salah. Oh, oke. Di hmm, benar yang salah ya. Access object has no attribute invert. Bentar. Invert the axis. Invert the axis. Invert the axis. Oh, ini. Coba kan scroll. Nah, harusnya gini dong. Matplotlib pyplot has no attribute x scale. Itu salah, salah ketik. X scale. Oke, sudah. Udah nggak ada koordinat. Nah, ini sudah benar nih. Nah, ya udah benar. Jadi ini data di 00255 nih kan ini dari depth-nya dalam mana. Resistivitasnya ini kita pakai apa namanya? Skala logaritmik tadi kan. Nah, jadi ini untuk yang 1D. Selanjutnya kita akan masuk ke yang 2D. Kita lanjutkan ke eh, proyeksi 2D ya. Nah, tadi kita sudah mengerjakan yang visualisasi yang 1D ini. Nah, kita lanjut ke visualisasi yang 2D. Nah, pertama-tama kita itu masukkan
library yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu adalah ada dua. Yang pertama NumPy dan Matplotlib. Jadi kita import dulu. S dan oke, kita run. Oke, berarti ini sudah masuk ya untuk library-nya. Next step kita buat dulu data yang perlu diinput ya, atau membuat data sintetiknya. Nah, itu ada depth, stance, dan resistivitas. Nah, kita buat dulu depth-nya. Eh, kita pakai ini berapa ya? Misal kan ini depth-nya kita coba pakai, aduh ini. Hmm, eh 0 ya, terus 50, 100. Terlalu besar. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ini aja cukup ya. Oke. Yang kedua ada distance atau jarak. Jadi distance bukan kedalaman. Jadi kalau grafik itu dia sumbu Y. Nah, untuk yang distance ini dia sumbu X-nya, yaitu jarak horizontal. Sedangkan depth itu jarak vertikal. Oke, jadi untuk np dot kita masukkan ya, pakai np dot linspace. Jadi, oh, maaf, maaf. Ini harusnya distance dulu ya. Distance, nah kita pakai berapa ya enaknya ya? Eh, dalam meter ya, dalam meter. Misal 25, 50. Oh, misal 0 sampai berapa ya? 0 sampai 50 meter, 50 meter dengan eh biar nanti grafik apa ya? Lebih jelas ininya. Grafik yang dihasilkan itu kita pakai coba pakai berapa ya enaknya? 100, 100 aja lah, 100 ya. 100 lah cukup. Oke, yang terakhir adalah resistivity. Resistivity. Nah, untuk resistivity itu kita pakai array. Jadi hitungannya matrix ya. Jadi pakai array. Nah, untuk yang ini aku pakai contoh dari modul aja ya. Yaitu tadi berapa modulnya 150 200. Oke. 150 dan 200. Oke. Next. Ini tadi adalah kasih keterangan di sini ya. Ini tadi itu adalah data input atau data data apa? Data sintetik. Nah, ini data input atau data sintetik. Seperti ini. Kasih keterangan lah. Ini kedalaman sum sumbu Y ya. Terus ini tuh jarak dalam meter sumbu X di horizontal. Oke. Data input sudah. Next kita ke membuat peta resistivitasnya. Jadi kita membuat array kosong, tapi membuat array kosong 2D-nya.
Nah, array kosong ini ibarat kata itu seperti kanvas yang bersih, belum ada coretan sama sekali. Seperti itu. Nah, jadi kita akan bikin yang namanya peta resistivitas kosong. Kita akan buka peta resistivitas kosong. Nah, cara membuatnya gimana? Kita pakai NumPy zeros. Waktu itu kita udah belajar NumPy zeros ya, dimana itu akan membuat apa namanya eh matriks yang isinya full nol, tergantung kita mau berapa jumlahnya berapa. Nah, jadi oh ini maaf, resistivity sama dengan NP zeros ya, resistivity NP zeros. Nah, kita pakai len ini ya, ya, dari data input tadi. Nah, terus kita tutup. Nah, lanjut ke untuk distance. Sama, kita pakai yang udah di input tadi. Len distance. Tutup. Nah, ini kita udah bikin apa namanya resistivity map dengan menggunakan NP-zeros yang akan menghasilkan eh, matriks nol. Jadi matriksnya jumlahnya nol semua. Oke, resistivity. Terus peta, peta baru pakai resistivity map ya, resistivity map. Nah, kita udah bikin peta resistivitas kosong. Nah, kita udah bikin apa namanya? Bikin kanvasnya. Nah, kita isi kanvasnya dengan eh, resistivitas tiap lapisan dengan variasi yang acak. Nah, jadi kita akan mengisi, kita akan mengisi apa namanya? Resistivitas ya, resistivitas. Resistivitas. Resistivitas data eh resistivitas tiap lapisan. Lapisan. Oke, langsung kita masuk ke dalam code-nya. Ya. Nah, untuk code-nya kita pakai resistivity map. Nah, tadi kan kita udah pakai resistivity map di sini ya, kan? Nah, kita harus pakai resistivity map biar dari ini kita taruh sini. Jadi kalau misalnya kita ubah jadi resistivity yang lain itu nggak akan kita jadi harus sama. Jadi gini, resistivity underscore map kita isi dari nol ya, kan dari nol ya, nol itu sama dengan eh, resistivity 0 ditambah random. Kalau nggak salah itu 0 nah, resistivity ditambah random. Bukan random, NP random. Resistivity 0 nanti ditambah sama np.random seperti ini. Nah, np.random kemudian ini pakai yang apa namanya? Dari distance di 0, eh 0, di 0,5 0 0,10 sorry sorry 0,10 seperti ini. Nah, kemudian kita kasih len di sini distance. Kita tutup. Nah, kayak gini ya. Nah, kurang lebih ini hampir mirip semuanya ya. Untuk kan kita resistivity-nya dari tiga kan. Tadi ada yang 100, 0, 150, 200. Jadi kita ada tiga. Jadi kita sama aja. Kita bikin tinggal dirubah ininya tak sih. Jadi apa namanya? Tadi kan 010 terus ini diganti jadi 1.
ini diganti jadi 2. Kenapa kok 0, 1, 2, 3, 1, 2? Kenapa nggak 1, 2, 3? Karena 0 itu nanti ketiknya 1. Jadi misal dalam satu matriks, misal kalian mau dari kolom satu baris kedua, itu nanti munculnya misalnya matriks 3 kali 3 ya. Itu keluarnya tengah-tengah, bukan satu yang paling kiri dan satu yang kanan ya, yang A. Bukan, tapi keluarnya tengah. Ini yang belum tak rubah itu mana? Berarti kan ini udah. Oh, berarti ini belum tahu. Ini harusnya pakai 20. Nah, seperti ini. Nah, kita udah ngisi resistivitas tiap lapisan dengan variasi acak. Nah, apa namanya? Untuk resistivitas ini kan kita pakai NP random ya. Itu kayak menambahkan noise atau gangguan acak agar tampak lebih realistis. Nah, terus untuk rata-rata noise-nya itu nol kan. Nah, untuk size-nya, nah size-nya itu kan kita pakai line distance. Nah, line distance itu banyak data sama dengan jumlah titik jarak. Oke, kita udah masukkan kan. Kita lanjut ke eh, membuat grid koordinatnya. Jadi kan membuat grid koordinat itu kita pakai apa namanya mesh grid, NP mesh grid. Jadi kita tinggal seperti ini. Kita pakai judul, kita pakai keterangan kita aja. Mesh grid, menambahkan grid, bahkan grid. Nah, menambahkan grid seperti ini ya. Nah, menambahkan grid kita pakai apa tadi? X mesh grid ya. Kita X Y. Nah, itu sama dengan np dot mesh grid. Nah, mesh grid, mesh grid dari apa? Mesh grid dari ini, distance dan depth. Ya, jadi mesh grid dari distance dan juga ya, distance dan depth. Nah, ini nggak boleh kebalik karena kita x, y kan. Jadi x, y. Nggak boleh kebalik. Nanti kalau misalnya x-nya kita pakai yang dulu baru distance, nanti x-nya dong. Jadi kebalik, nggak bisa. Harus sesuai. Nah, terus setelah itu kita buat apa? Kita buat posisi kedalaman. Nah, atau titik tengah tiap lapisan kedalaman. Jadi kita pakai Z layers. Nah, kita tuh nanti pakai apa namanya? Ini. Nah, kita pakai apa namanya? Titik tengah. Titik tengah tiap lapisan. Ya, titik tengah tiap lapisan. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Kita pakai Z. X, Y, Z. Tengah. Z layers. Z layers sama dengan ya, kita pakai eh, jadi kan tadi udah depth-nya ya. Depth-nya ya. Depth. Oh, depth-nya. Aduh, depth-nya itu eh, tadi berapa? Satu. Satu. Eh, untuk bentar, saya tuliskan dulu ya. Oh, maaf. Nanti ditambah depth dari I. Nah, terus seperti ini. Nah, nanti dibagi bagi sama. Oh, sorry, sorry. So for I in range.
Terus, oke. Nah, aku jelasin ini fuzzy layer ya. Jadi, kalau kalian lihat tadi kan ada for I in range, length depth min satu. Nah, ini tuh untuk looping. Jadi nanti ngelooping untuk setiap lapisan. Nah, terus depth I plus satu plus depth I per 2. Nah, yang ini. Nah, ini tuh apa? Ini tuh untuk menghitung titik tengah atau midpoint tiap lapisan. Jadi kan kalau misalnya kita mencari tengah-tengah kan kita ada suatu kertas yang kita lebih jadi dua kan. Nah, nanti kita mau tengah-tengahnya. Nah, jadi kenapa diperdua? Kita bagi dua. Nah, terus Z layers. Z layers itu apa? Ini tuh berisi list dari semua midpoint kedalaman. Jadi Z layersnya itu berisi dari semua midpoint kedalaman. Itu. Nah, kita udah menemukan titik tengah kan. Lanjut. Kita akan membuat apa? Figur 3D-nya. Jadi kita udah bikin nih semuanya. Terus kita bikin figurnya. Buat figur 3D. Ini figur 3D. Agar nanti waktu kita show itu muncul figur 3D-nya. Nah, kita figur 3D. Pakai apa? Pakai PLT figure, figur. Nah, PLT figur itu membuat figur baru dengan ukuran tertentu. Nah, jadi kita pakai fig atau figur semua dengan PLT dot sorry, PLT dot figure. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pakai ukurannya. Ukurannya gimana? Ukurannya kita gini. Figure, figure size atau figure size, figure size ya benar. Nah, figure size-nya kita mau berapa? Misal eh katakanlah 12 sama 10 seperti itu. Terus next kita mau apa namanya? eh Menambahkan subplot dengan proyeksi 3D. Nah, itu gimana? Kita pakai AX ya, sama dengan figure add, kita add subplot ya. Kita mau masukin subplot. Nah, subplotnya kita mau gimana? Misal satu-satu satu eh, kita mau projectionnya ke 3D kan. Nah, kita projection 3D, projection 3D. Oke, seperti nah, projection, sorry, projection 3D, 3D kayak gini. Nah, projection 3D. Jadi nanti dari sini figurnya itu akan buat 3D. Nah, lanjut. Kita akan memplotting untuk tiap lapisan. Jadi akan plot tiap lapisan. Nah, dari lapisan-lapisan itu kita plot satu-satu. Jadi caranya gimana? Kita pakai enumerate. Enumerate itu akan mengembalikan indeks satu dari nilai Z. Z tadi ya, yang Z layer itu. Nah, dan NP full. NP full itu membuat matriks berisi nilai kedalaman yang konstan di seluruh grid. Gitu lah. Nah, jadi kita akan uh, for I, kita punya uh, for I Z ya, for I Z in enumerate, iya in enumerate, enumerate dari apa? Z layer ya, Z layer, layers kayak gini. Nah, jangan. Nah, terus kita apa? For Z layers. Oh ya ini lupa. Nah loopingnya harus gini ya. Ada titik duanya. Nah, jadi kita Z plot untuk np dot full. Kemudian pakai x shape, uh, x, x shape z ya, x shape z ini.
Oke, udah. Terus kita akan apa namanya? Untuk warnanya nih. Warnanya dari apa? Warnanya dari gambar atau visualisasi yang kita munculkan nanti. Kita gimana? Jadi akan normalisasi warna. Oke. Pertama, kita pakai apa? Kita pakai rumus yaitu x dikurangi min per max dikurangi min. Jadi skala data dari 0 sampai 1. Nah, terus kita pakai resistivity map. Nanti pakai resistivity map. Nah, itu untuk resistivitas pada lapisan ke satu. Dan eh, ini jadi seperti inilah contohnya. Eh, eh, normat ya. Normat apa normal? Normat apa normat normat. Hmm. Untuk norm itu resistivity map ya. Resistivity map. Resistivity map. Resistivity map. Nah, resistivity map dikurangi tadi kan. Dikurangi sama resistivity map kali min. Ya. Aduh, resistivity map. Sorry, sorry. Map. Nah, terus dikali sama min. Ya. Oh, kok dikali? Dot min, bukan dikali. Oke. Nah, kemudian akan dibagi, ya kan? Dibagi sama apa tadi? Max min. Max dikurangi min. Ya. Eh, max dikurangi min. Nah, lanjut. Maxnya tadi resistivity map dot max dikurangi sama resistivity map dot min gitu. Jadi dikurangi sama resistivity map dot max ya. Max dikurangi min ya. Max dikurangi min. Jadi max terus kita kurangi ya. Kita kurangi dengan resistivity map dot min. Nah, kayak gini. Aduh. Nah, kemudian untuk kan di 2D. Ya. Jadi norma 2D, norma 2D, ya, sensor ini 2D, kita akan masukkan title-nya, np.title. Itu sama norm. eh Kalau salah itu, stop. Eh, benar sih. Kok aku ada kayak sering salah ya. Normat, eh oh iya benar-benar. Nggak salah nggak salah. Nah, jadi normat nanti kita len terus distance. eh Distance-nya tadi itu untuk yang satu. Nah, ini untuk apa? Ini tuh untuk tadi ubah ke 2D-nya. Ya, untuk ubah aduh, kenapa ini? Ubah ke 2D. Nah, terus tadi kan aku ngomong normat itu ya tadi. Normat itu apa sih? Normat itu kode hasil normalisasi data resistivitas supaya bisa diletakkan petakan maksudku ke color map. Itu color map nanti ada REYLBU kalau nggak salah. Oke, kita lanjut ya. Kita ini normalisasi warna kan udah. Tuh, maaf. Nah, kita akan membuat permukaan surface plotnya tiap lapisan. Yaitu dengan cara kita akan sih, dulu aja ya. Kita akan buat permukaan subsurface atau subsurface, surface plot.
permukaan surface, permukaan atau surface tiap lapisan. Oke, nah kita pakai apa? Kita nanti pakai AX plot surface. Jadi kan kita ada AX kan. Jadi kita itu ada AX ya. Ini AX kan. Jadi kita masukkan ke apa namanya? Di sini untuk membuat permukaannya atau surface setiap lapisannya. Jadi kita pakai AX plot, AX dot plot, nah, AX plot sub, AX plot surface nya. Karena kita plot surface, kita mau plot surface nya atau permukaannya. Nah, nanti karena ada sumbu X, sumbu Y, dan Z, ya kan? Nah, X, Y, dan Z. Nah, tapi eh, Z-nya itu plot, jadi bukan Z yang kayak 3D, beda. Nah, kita akan buat surface-nya. Surface-nya kan ada warnanya. Face color. Face color-nya itu plt.cm. Nah, jadi kan aku udah bahas ya yang R di apa R RD RDY LBU lah. Nah, jadi ini pakainya di sini. RDY LBU. Kalau salah gini, R besar, D kecil, Y besar, L BU. Ya, udah benar, benar. Nah, kita norm to gini. Oke. Terus lanjut ke stride. R stride ini apa? R stride itu step resolusi grid. R stride sama dengan satu. Kemudian C stride ya. C stride sama dengan eh C stride itu sama sama ya sama. C stride-nya sama. C stride-nya sama. Kemudian ada anti alias. Anti alias itu apa? Anti alias itu membuat garis halus. Jadi kayak katakanlah kan pixel itu diperhalus jadi anti alias, aliasing, anti alias lah. Anti alias. Nah, aku tulisannya lupa guys. Anti alias. Ih, oh ya, biar gak ini wordingnya tidak false. Terus shade. Shade apa shade? Shade ya apa? Kayak apa ya? Shade itu kan kayak shadow. Ya kan? Misal kita menggambarkan kalau ditambah shade itu kan gelap terang gitu. Jadi shade itu kayak shadow lah. Nah, shade-nya kita nggak usah, kita kasih false. Jadi nggak ada apa namanya? Nggak ada eh, bayangannya. Lupa sih aku. Oke, kita udah buat permukaannya. Terus kita mau apa? Kita memberi label. Nah, labelnya kayak biasanya sih. Kalau label ya kita kayak AX, NB, uh, oh sorry, AX, Y label, AX, Y label, oh X label dulu aja deh, X label. X label berarti dia itu kan distance ya kan. Distance berarti kita kasih X distance. Oh, langsung gini aja distance in meter ini atau biar nggak panjang ini aja. Tuh. Oke, terus untuk label, Y labelnya, Y label kan apa? X set Y label. Y labelnya tadi apa? Y labelnya kita mau sama distance juga, tapi Y gitu kan. Ini 3D kan?
Iya 3D. Bener. Oh, salah. Salah ya? Oh, maaf guys. Aku malah ngerjain yang 3D. Jadi mungkin aku salah salah tadi lupa ini. Karena aku ada beberapa contekan di bawah kan. Aku juga barusan latihan, belum terlalu paham. Cuman aku udah lumayan paham lah untuk gimana-gimana ya. Ya, ini untuk yang 3D. Maaf, maaf. 3D. Nah, yang 3D. Nah, bukan yang 2D. 2D beda. Makanya kok perasaan apa namanya? Kok panjang, nggak 2D itu pendek gitu. Oke, lanjut ini untuk 2D ya, teman-teman. Jadi untuk set Z level distance. Z level berarti apa? Z level berarti kedalaman. Depth in meter juga. Nah, terus kita kasih title ya, title X set title 3D 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 geoelectrical resistivity geoelectrical resistivity model, oh ya model model. Oke, kita udah label. Kita kasih warna. Sekarang kita kasih warna untuk color bar, skala skala warnanya lah. Untuk uh, menambahkan color bar atau warna di sini. Jadi map map apa map apple ya map apple apple itu sama dengan plt plt dot uh, cm dot scalar map apple scalar map apple ya si map sama dengan tadi yang r d y l d u oke. Ah, terus lanjut kita sama map apple plt sorry apple dot set array resistivity map ya resistivity map oke. Terus next kita ke si bar ini sama dengan figur, dimana figurnya di colornya itu kita kasih map apple ya, dimana dia adalah ax sama dengan ax ya. Kemudian untuk apa ya, si bar ya kita set label ya, set label ya, sorry set label gini. Itu resistivity OHM ini ya. Oke. Loh, nah oke udah ya, ini udah semua sih, jadi kita tinggal show. Kita akan show dengan apa, plt dot show
aku mau jelasin yang mappable dulu. Yang tadi mappable ya. Maksudnya itu apa? Scalar mappable. Itu maksudnya adalah untuk objek warna itu sesuai dengan color map. Nah, terus set array resistivity map. Dan untuk set array resistivity map ini itu apa? Itu adalah data resistivitas dipakai untuk acuan warna. Nah, untuk figur ini figur color mappable uh, AX sama dengan AX. Maksudnya apa? V color bar itu menampilkan color bar di samping grafik. Maksudnya di samping grafiknya ada color barnya gitu. Nah, terus untuk si bar itu set label atau si bar set label itu apa? Itu menerima label pada color bar. Jadi kalau apa namanya? Color barnya itu diterima. Color barnya menerima label. Tuh, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita run uh, resistivity map NP zeros. Oh, di sini. Resistivity map NP zeros. Was never close. Nggak ada yang salah guys. NP zeros was never close. Apa yang salah ini? Apa yang salah ya? Resistivity map NP zeros. Apa yang salah? Apa yang salah? Kelebihan ternyata. Oke, cannot enter 100 as a data type. Oke. Mana ini? Interpret 100 as a data type. Oke. Salah di mana ini? Resistivity map. Salahnya di 150. Hmm. Di line 7. 4567. Hmm. Di zeros land depth. Min 1 land distance. Cannot enter 100 as a data type 100. Maksudnya apa ya? Hmm, Maksudnya apa ya?
Oke, berarti udah selesai. Resistivities. Name resistivities is not defined. Oh, bentar. Apakah harus pakai resistivity ya? NP random. Module object is not callable. Harusnya bener lah. Hmm, apa ya? Hmm, ya, apa ya, apa ya? Yang salah di mana? Yang salah. Oh, apakah ini ya? This bener dong ada nggak pakai resistivities. Gak bisa di call ya. Oh, maksudnya apa ya? Apakah harus sama? Coba aku pakai data yang sama kayak di modul ya. 14, 20, 30. Oh, atau maybe. Atau maybe. Sebenarnya yang salah bukan di sini, tapi di 30. 30. Hmm, too much. Maybe too much. Enggak. Coba pakai ini aja ya. Oh, selesai. 10. Masih belum bisa. Oh, ini upload kan dia. 5, 5, 10. Nggak bisa loh. Masih nggak bisa loh. Apa yang salah? Aduh, apa yang salah ini? Berarti bukan salah ininya dong. Bukan salah ininya dong. Ya kan? Nggak ada yang salah di sini. Berarti boleh-boleh aja aku pakai gini kan? Nggak ada yang salah ini salah. Random. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kurang ini toh.
Oh, enumerate, ma- Oke. Salah kah? Enumerate. Salah kah? Gini kah? Oh iya. Z layers. Kan tiga ini. Saya tak ganti aja. X shape. X shape, X shape, X shape, X shape, X shape. X and Y. Resistivity V. 29 setelah normalisasi warna. Resistivity NP title. Masuk error ya, Pak? Modul NumPy has no attribute title. NumPy nggak punya title. Hah, title. Bukan title. Title. Timeline. Astagfirullahaladzim. Title sih. Until true is not defined. Until lies. Sini. True is not defined. True is not defined. True is not defined. True. True. Apa rek? Apa rek? Terus masalah itu udah terus. Oh. Oh. Oke. Masih ada error. Oke, nggak apa. Masih ada error. Masih nggak apa. It's okay. It's okay. Error is fine. It's fine. Kok banyak ya? Aduh, ini apa? RGBA sequence should have length 3 output. Oke. Ini apa ini? Bentar, tadi kok nggak muncul waktu latihan ya? Ini apa ini? RGB sequence should. Gimana gimana? RDPL itu 150 kan? Salah di mana, woi?
Admin 2D NPTile. Oke, fake salah ya. Aduh, apa ini? Kok nggak ada ya? Nggak tahu aku. RGBA sequence should have length 3 or 4. Oke, 3 or 4. Ah, oh, yang salah di situ. Oke, benar. Apa ya, apa ya? Aku jadi bingung, guys. Bentar, bentar, bentar. Ini harus searching-searching bentar ya. Ini problemnya di mana ini? Bentar ya, bentar ya. Bingung, guys, bingung. Ini PLT CM Scalar Mappable. Module Matplotlib CM has no attribute scalar mappable. Scalar mappable. Aduh, banyak nyoni nih. Scalar mappable. Apa ya maksudnya? Hmm, Scalar mappable. Ah, seperti ini. Graphic color. Object as no attribute colors. Kan salah. Sibar. Sibarnya kenapa? Sibar. Sibar color. Sibar color. Ini salahnya di. Oh, color bar. Ya. Wow, kok cuma satu? Salah di mana aja ya? Salahnya di mana ya? Semuanya deh salah. Misalnya gini ya. Harusnya ada lagi tuh.
katanya. Hai, sit in and silence the blood and be full. Karena nggak masuk log ya. Masih ngetek loh. Oh, alhamdulillah. Tapi udah ini ya. Duh, sulit ya, sulit ya. Sulit, sulit, sulit. Ini kenapa kok munculnya ada dua, teman-teman? Bentar, bentar. Kalau error mungkin error ya. Enggak, error emang aku yang error ternyata. Aduh, ini apa yang salah, teman-teman? Saya tidak tahu. Aduh, ini salah apa? Apa yang salah? Oh, 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 oh. Oh, mungkin ini. Oke, oke. Nah, oh, I see. Ini harus satu, dua, tiga, empat, lima. Pengulangannya tadi 5 kali soalnya. Aku lupa. Oke, oke. Jadi ini udah selesai, teman-teman. Akhirnya, aduh, huh, akhirnya selesai. Ini udah berapa menit aku? Record. Tahu? Nanti jam 1 ini. Wah, keren. Keren, keren. Mantap. Tapi keren, tapi asik, asik, asik. Jadi, itu tadi ya, guys. Untuk 3D. Jadi kita kurang 2D. Habis ini 2D. Jadi salah. Jadi yang ini 3D. Makanya aku tadi kayak, aku kan ada contekan. Contekannya itu 2D tadi tulisannya. Jadi kayak, enggak salah. Salah baca. Itu 3D. Jadi 2D harusnya lebih gampang dari ini ya. Ini enggak urut, cuman ya nggak apalah. Habis ini kita 2D. Tadi 3D. Nanti aku edit lah di CapCut. 1D, kemudian 2D. Enggak, 1D, 3D ada kayak intronya lah. Biar yang baca nggak bingung. Aduh, mantap, mantap. Kita ketemu lagi di 2D. Di sini. Udah dulu. Halo, kembali lagi. Kita mau lanjut ke yang 2D. Tadi udah 3D kan. Kita mau lanjut ke
yang 2D. Kita rename dulu ya. Resistivitas 2D. Tadi yang 2D, yang 3D kan aku salah. Harusnya aku 2D dulu ngerjain baru 3D. Ternyata aku salah. Contekan. Tadi aku ada contekan dikit buat kayak ternyata apa ya kayak urutannya coding gimana 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 kan aku udah tulis di HP tadi di HP urutannya gimana gimana terus aku salah. Ya jadi tadi aku 3D udah selesai, 1D udah selesai, ini aku lagi ngerjain yang 2D. 2D itu mudah harusnya, lebih mudah. Tapi kita akan lihat nanti ya, karena nggak ada yang tahu. Tadi aku kiranya 3D akan selesai, set, ternyata errornya luar biasa, 1 jam sendiri. Oh iya udahlah, kita akan nyoba 2D. Kita masuk ke sini, kita buat judul ya. Judul biar keren. Kita buat markdown, kasih markdown biar keren. 2D. Dot. Loh, kok enggak? Oh, code. Sorry, sorry. Markdown kan? Markdown dua, dua, dua. Nah, oke. Ini untuk 2D. Lebih simpel. Kita pakai apa? Library-nya sama. Cuma ada satu tambahan, yaitu kita Pandas. Aku udah install Pandas tadi di apa namanya? Command prompt. Udah aku apa namanya? Aku install. Kalau mau lihat ini tak kelihatan ya. Untuk Pandas. Eh, Mana ini? Command prompt. Ini. Tuh, udah aku install Pandas ini. Pip install Pandas. Udah bisa ya. Oke, lanjut kita ke mana ini? Bukan, bukan. Ini tadi aku yang latihan. Nah, ini. Oke, 2D ya. Pakai apa? Pakai import NumPy SNP. Kemudian import Pandas SPD. Ya, terus import matplotlib.pyplot SPLT. Run? Oke. Oh, aduh, salah. Belum mulai-mulai sudah salah, guys. Matplotlib. Matplotlib. Oke. Nah, udah. Pertama-tama yang dibutuhkan apa? Ya, yang dibutuhkan adalah data sintetik. Data sintetiknya kita pakai apa? Pakai depth dan distance. Beda sama tadi ya. Tadi kan distance-nya itu ada x, y, ya, x, y. Nah, z itu ada x, z sama y. X, z untuk yang horizontal, panjang dan lebar. Untuk yang y-nya tinggi atau kedalamannya. Kalau di sini cuma 2D jadi kita eh, ada dua X sama Y tok. Jadi yang horizontal sama yang vertikal. Kita ada sama dengan enaknya berapa ya? Enaknya depthnya berapa enak ya? Kayak tadi boleh kayak tadi. Kayak tadi berarti berapa? Kalau kayak tadi berarti 0, 10, 20, 30, itu 2, 3, 4. Itu 2, 3, 4, 5. Oke pas. Terus kita distance-nya. Distances np dot linspace linspace
Ini enaknya berapa? Tadi kita berapa? Ya, samain aja lah ya. 50, 100. Samakan saja sama. Aduh, ngapain Diran? Terus kita pakai resistivitasnya. Resistivitasnya sama, kita juga pakai yang di modul aja. Resistivitas tadi berapa? 150, 150, 200. Oke. Terus eh mirip kayak yang ini tadi kan. Ini kita peta resistivitas kosong kita pakai NP zeros-nya ya. Mirip resistivity map-nya sama. Eh oh, maaf. Nah, kasih kayak tadi lah ya, yang rapi lah ya. Ini kan data sintetik kan. Terus di sini nanti ada eh apa namanya? Apa sih namanya tuh kalau tadi? Lupa. Aduh, lah. Oh iya, peta resistivitas kosong. Hmm, Peta resistivitas kosong. Nah, pakai sama kayak ini. Karena sebenarnya sama aja sih. Land damage 1, land distance. Oke, lanjut ke kita layer. Nah, kita layer. Aduh, tuh. Kita ke layer. Kita ke layer 1. 0 sampai 50 meter. Oh, sorry kok 50 meter. Bukan ini, bukan distance, tapi 10. Oke. Pakai apa? Pakai resistivity. Resistivity. Kayak yang tadi. Resistivity map. Ya. Resistivity map. Sama dengan resistivitas. Ya. Resistivitasnya yang pertama itu kan 0 ya. Kemudian ditambah sama NP random dot normal. Ini biar nggak lupaan tadi bingung kan ya. Normal. Maaf, maaf. Ini kayak sesuai dengan yang atas ya. 0,10 berarti land distance. eh oh maaf ini harus pukul. Oke, layar 1. eh Sama untuk beberapa layar selanjutnya ya. Jadi kita tiga. Gak usah inilah. Ini layar ya. Ini layar sama kayak tadi. Tadi ini satu ya. Ini dua. Terus satu. Ini dua ya. Terus yang ini berarti 20. Oke. Layarnya selesai. Lanjut. Setelah layar apa? Setelah layar kita masukkan. Jadi kita pakai pandasnya.
Ini data frame ya. Untuk data frame, df sama dengan data frame sama dengan pd.dataframe ini kalau nggak salah ya. Itu resistivitas. Oke, resistivitas map. Oh maaf, maaf, bukan resistivitas. Resistivi resistivity map ya, ini resistivity map. Oke. eh itu sama dengan T ya. Untuk apa ya? Kolomnya, columns itu sama dengan F layer is F layer ya. Eh, kurung kurawal mana kurung kurawal ini untuk tipe satu betul. Nah, kemudian eh, untuk eh, untuk I di dalam range itu length distance-nya adalah minus satu ya. Terus minus satu. Oke. Nah, untuk figurnya kita ya, figurnya itu AX sama dengan figur sama dengan figur sama dengan AX plt dot subplot subplot kemudian kita figure size-nya kita mau berapa 10 8 misal. Oke, kita tutup lanjut kita ke distance. Jadi untuk apa ya, minimal dan maksimalnya adalah jadi extend sama dengan ini apa namanya, distance-nya, distances max ya, distance max atau min dulu deh, distance min itu kita wah nggak ke titik. Nah, oke sudah ya. Next kita ke distances max. Oke, kemudian depth min dan depth eh, max. Oke, loh kok oh, belum ditutup. Nah, next kita masukkan im ax dot im ax dot I'm show ini untuk menunjukkan np fluid. Flip fluid, flip ini kalau nggak salah resistivity nah kemudian kita extend yang tadi kita panggil extend. Nah, gini
Untuk aspeknya kita auto, kemudian untuk CMap kita juga pakai radial glue RDYLVO. Oke, kemudian inter itu pakai interpolation. Nah, interpolation ini sama dengan bilinear. Oke, next untuk sibarnya tadi ya sibar dan tadi ada juga sibar. Itu PLT eh, color color bar ya. eh im AX sama dengan X. Oke. Nah, untuk sibar itu eh, sibarnya itu apa ya, sibar set label. Kemudian resistivity. Resistivity. Oke. Eh, satuannya OHM. Kemudian ada AX. Kita tampilkan di labelnya kita kasih apa ya keterangan set X label distance ya distances and AX set Y label at terus title ya kita kasih judul AX set title. Nah itu kita pakai 2D 2D geoelectrical resistivity. Resistivity model. Nah udah semuanya jadi tinggal di plt.show kita. Gimana? Yap. Salah. Perhaps you forgot comma. Oh yang koma, nggak ada yang koma loh.
Bentar. Depth max distance min, koma, distance max, koma, depth min. Oh ini kan. DEPTS di sistem map. Distance. Udah pakai semua nih. Value is 100 and display spaces. The FPD data frame resistivity map. Apa yang salah? Data frame resistivity map di kolom layer I plus 1 for I in branch. Kan? Ya, salah distance.
Sis. Fix size 11 10. Apa yang salah di sini? Apa, Rek? Apa, Rek? Apa, Rek? Ah, kurang es kah? Kurang es kah? Linear bu, nggak di model linear. Interpolation. Extend aspek auto. So, ngecek tadi lebih bisa padahal. Aduh, apa yang beda ini? Salah di line 17 kan?
Bilinear. Astagfirullahaladzim. Bilinear. Astaga, buta kawin. Near. Nah, biline, bilinear. Set X level. X label nggak on. Set X label. Maksud Anda apa ini? Set X label. Eh, jadi gitu. Aduh. eh jadi gitu ya guys. Untuk apa? Visualisasi data. Gila, sulit. Mantap, tapi mantap. Menantang sekali. Untuk yang tadi kan ada 1D, 2D, dan 3D. Paling ribet emang 3D, cuman 2D tadi mungkin udah karena overwhelm ya jadi kayak ah pusing. Eh, Sekian terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya. Semoga bisa membantu dan eh, mohon maaf bila memang kurang jelas. Saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.